Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Sute di sini dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang menelaah ketentuan konstitusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun cakupan materi yang dapat kita pelajari untuk pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelajah wilayah NKRI. Yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dan yang ketiga, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, dan terakhir adalah sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu menjelajah wilayah NKRI. Sebenarnya, materi ini sudah terdapat di dalam pembelajaran geografi, yaitu tentang bab 1 di kelas 11. Oke. Jadi menjelajah wilayah NKRI itu terdiri yang pertama, memetakan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah NKRI. Yang pertama, kita akan mulai dari memetakan wilayah NKRI. Wilayah NKRI itu adalah kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari kepulauan-kepulauan yang bernama Nusantara dengan batas wilayah dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya, Nusantara itu menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau di Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik, Samudra Indonesia, serta dua benua, Asia dan Australia. Kesatuan wilayah NKRI tersebut adalah terdiri 4, yaitu yang pertama kesatuan politik, dan yang kedua kesatuan hukum, ketiga adalah kesatuan sosial budaya, dan keempat adalah kesatuan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti Indonesia mempunyai wilayah laut apa saja dan macam-macam wilayah laut Indonesia. Baik, selanjutnya di sini adalah kita akan memetakan wilayah laut. Wilayah laut Indonesia adalah terdiri dari 3 zona. Yang pertama, zona teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona laut teritorial adalah zona laut yang diukur 12 mil laut dari paling ujung bagian pulau dari Indonesia. Kemudian kedalamannya adalah penuh dan merupakan bagian dari negara yang memiliki pantai. Kemudian yang kedua adalah zona landas kontinen. Zona landas kontinen itu adalah diukur dari landas benua dari masing-masing negara. Ya, landas benuanya itu dihitung dari ujung pantai sampai dengan ujung landas benua. Kemudian yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif, yaitu dihitung dari 200 mil ataupun 350 dengan landasan benua. Jadi digabung antara landasan kontinen dan landas zona ekonomi eksklusif sehingga menjadi 350 mil. Zona ekonomi eksklusif ini adalah zona eksklusif ekonomi yang dimiliki oleh negara yang memiliki pantai. Dan tidak ada hak politis di dalam zona ekonomi eksklusif. Dengan zona ekonomi eksklusif di sini, berarti negara kesatuan Republik Indonesia memiliki hak untuk memanfaatkan dengan luas wilayah 350 mil dihitung dari titik terjauh dari pasang surut air laut. Seperti itulah pemetaan 3 zona laut dari negara Republik Indonesia. Nah, ini sedikit tadi tambahannya. Zona laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari garis dasar pulau terbesar dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas. Contohnya, zona laut teritorial Pulau Bali itu ditarik dari ujung ataupun dari ujung selatan Pulau Bali, ujung
barat dan ujung utara dan timur dari Pulau Bali tersebut. Sedangkan untuk landas kontingen itu adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari daratan ataupun benua, tidak lebih dari 200 meter. Dan zona ekonomi eksklusif itu adalah zona wilayah laut Indonesia yang diukur dari garis dasar sampai dengan 200 mil laut ke arah laut bebas. Selanjutnya kita akan membahas batas-batas dari wilayah NKRI. Batas wilayah NKRI di bagian utara, itu berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Sedangkan untuk wilayah perairan berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selanjutnya, di bagian timur wilayah NKRI berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Di bagian selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste dan perairan Australia dan juga perairan Samudra Hindia. Dan di bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Selanjutnya, kekuasaan negara atas kekayaan alam Indonesia. Siapakah yang menguasai kekayaan alam tersebut? Kekayaan atas alam Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pasal 33 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pas ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperdagangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, yang dimaksudkan dari ayat 2 ini adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya, tambang minyak bumi, tambang gas, kemudian tambang emas itu dikuasai oleh negara. Kemudian bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi untuk air, kemudian bumi itu dikuasai oleh negara. Sehingga jika kita memiliki lahan, itu wajib hukumnya adalah membayar pajak. Karena bumi dan air dimiliki oleh negara. Begitu juga dengan air. Ketika kalian akan membuat sumur bor, ada pajaknya. Karena bumi dan air itu dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, maka negara punya kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Kemudian, segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang dapat dipergunakan untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Dan yang kedua, melindungi dan menjamin segala hak rakyat yang terdapat di dalamnya atau di atas bumi. Kemudian, yang ketiga, mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan untuk akan kehilangannya dalam menikmati kekayaan alam. Jadi, perusahaan-perusahaan yang boleh beroperasi untuk melaksanakan ataupun mengeksploitasi bumi dan air itu harus biasanya BUMN atau BUMD.